Bapak Ibu yang kami hormati, akan kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Namun sebelumnya, sebelum penyampaian materi, kami informasikan bahwa telah kami sediakan sedikit snack untuk mengganjal, ya silahkan Prof. Dan juga untuk mengganjal adik-adik mahasiswa semua, silahkan untuk dinikmati. Juga kami menginformasikan bahwa kami akan menyediakan sertifikat untuk kegiatan pagi hingga siang hari ini. Jadi mohon berkenan untuk adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu semuanya untuk memindai kode batang atau barcode yang telah kami bagikan tadi. Itu juga sekaligus akan menjadi presensi kehadiran untuk kegiatan pagi hingga siang hari ini. Sudah mendapatkan semua kode barcode-nya? Ya, baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama paparan materi mengenai kesehatan mental, isu global dan profesi BK di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Irma Gunawan, MID, PhD. Pada kesempatan kali ini akan dibersamai oleh moderator yaitu Ibu Natri Sutanti, MA. Adapun profil singkat dari moderator kita pada pagi hingga siang hari ini, beliau adalah dosen di Bimbingan dan Konseling FIPP UNY sejak tahun 2022. Nah, sebelumnya beliau menyelesaikan gelar masternya di Person Center Experiential Counseling and Psychotherapy Practice di University of Nottingham, UK. Mari kita sambut Ibu Natri Sutanti, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang saya hormati Prof. Samsu, Prof. Farozin, dan Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada kegiatan yang luar biasa pagi hari ini. Ini teman-teman masih semangat untuk pagi ini? Masih, Masya Allah, semangatnya dari UPI dibawa ke sini masih semangat ya. Meskipun kemarin sudah ke Goa Pindul ya. Perkenankan saya di sini untuk memperkenalkan lagi Bapak Nanang Irma Gunawan, MID, PhD. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa beliau tadi sudah disebutkan adalah salah satu lulusan dari Ohio University, the United States America. Oke. Beliau adalah dosen ya di Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan sejak tahun 2018 dan beliau juga pernah menjadi clinical counselor di unit layanan bimbingan dan konseling UNY tahun 2009 sampai 2014, kemudian juga berpengalaman sebagai dosen di program Counselor Education di University of Florida, USA. Jadi keren sekali ya teman-teman. Beliau menyelesaikan studi di UNY, kemudian melanjutkan master di Counselor Education, Ohio University, dan melanjutkan lagi untuk doktoralnya di Counselor Education and Supervision di Ohio University, lulus April 2022. Nah, kalau dilihat dari keikutsertaannya kegiatan-kegiatan organisasi, ada American Counseling Association, kemudian American Rehabilitation Counselor Association, American Mental Health Counselor Association, dan juga APKIN di Indonesia ya. Tanpa berlama-lama begitu ya, saya sebenarnya masih banyak yang ingin saya perkenalkan, tapi teman-teman bisa mencari di Google Scholar khususnya terkait dengan publikasi beliau. Salah satu yang menarik berkaitan dengan kolaborasi beliau dengan salah satu profesor di University Ohio State University, yaitu dengan Profesor Granello dengan tema Strengthening the Identity, the Counseling Professions in Indonesia. Mungkin bisa dibaca nanti selanjutnya. Baik,
Mari kita sambut bersama-sama Bapak Nanang Erma Gunawan, MED, PhD. Ya, mungkin saya sapa dulu ya, biar agak lebih mengenal lagi. Pak Nanang, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak? Alhamdulillah, terima kasih Mbak, sehat. Oke, baik. Pak Nanang, tanpa berlama-lama, ini ada waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan materi, 30 sampai 35 menit, nanti disesuaikan saja. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang disampaikan, boleh sekali nanti bisa disampaikan di akhir. Begitu, monggo Pak Nanang, saya persilakan. Terima kasih. Mohon izin saya berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Samsu dari UPI, Prof. Farozin dari BKUNY dan juga APKIN, Bapak Suharjo, Pak Sigit, dan Bapak Ibu dosen FIPP UNY BK FIPP UNY. Mohon izin saya berdiri di sini dan juga mahasiswa sekalian yang sangat saya banggakan. Mohon izin saya berdiri di sini untuk ditugasi Pak Sigit, Pak Dr. Sigit untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan isu-isu kesehatan mental kemarin begitu. Nah, saya juga agak berpikir kira-kira apa yang perlu saya sampaikan ini, padahal para adik-adik mahasiswa ini sudah diampu oleh Prof. Samsu, jadi ibaratnya saya itu menggarami lautan nanti. Jadi saya share sedikit saja tentang apa yang saya dapatkan, yang saya pahami, yang saya peroleh dari studi saya, kemudian dari pengalaman profesional saya selama di Amerika maupun di Indonesia. Ini operatingnya, oke. Ya, tadi sudah disampaikan Mbak Natri. Mbak Natri ini salah satu alumni dari BKUNY, FIPP BKUNY yang menempuh studi di UK, di Nottingham. Senang sekali saya mendengarnya. Dan sebentar lagi akan ke sana lagi untuk S3. Insya Allah. Nggak lama lagi, mudah-mudahan mungkin dalam waktu dekat. Nah, sedikit saya dulu S1-nya juga di BKUNY, jadi beliau-beliau ini adalah guru-guru saya, dosen-dosen saya, yang mana saya belajar dari beliau-beliau tentang kebekaan ketika itu. Kemudian saya mulai jadi dosen di UNY ini tahun 2008, cukup lama. Kemudian tahun 2011 saya merantau ke Amerika sekitar 2 tahun sampai 2013, pulang lagi dan balik lagi ke Amerika. Ternyata waktu itu saya nyari sekolah ke Eropa sama ke Australia kok sulit dapat yang cocok. Akhirnya saya balik lagi ke Amerika saja. Gitu. Nah, saya mulai tahun 2019. Kemudian saya selesai tahun 2022 dan sembari itu waktu itu saya pakai beasiswa kampus dari sana, dan dari beasiswa kampus itu saya diharuskan untuk bekerja jadi research assistant dan juga teaching, dan kesempatan itulah yang membuat saya punya modal untuk kemudian mendapatkan posisi sebagai dosen di The University of Florida, agak ke selatan, panas tempatnya. Tapi saya suka. Nah, ketika master saya berkesempatan untuk internship. Jadi di sana kalau S2 itu counselor programs itu hanya S2, S1-nya nggak ada. Jadi beruntung bagi adik-adik sekalian ini yang sudah mempelajari konseling atau bimbingan dan konseling dari S1. Kemudian saya dapat internship waktu itu namanya Hacking College. Itu sebuah community college di Ohio, negara bagian Ohio, yang mana internal studentnya banyak, dan saya ditugasi untuk
membantu para international students untuk penyesuaian dan segala macam. Nah, ketika S3 saya berkesempatan untuk praktikum dan internship untuk anak-anak dan remaja. Tempatnya waktu itu Hopewell Health Centers namanya. Jadi dari Hopewell itu saya tidak tahu kalau Hopewell itu jaringannya seberapa banyak, tapi kalau beberapa kali teman-teman itu nyoba klik nama saya nama saya di Google itu banyak sekali munculnya saya di mana di Ohio dan segala macam. Itu di banyak klinik nama saya diambil banyak, padahal saya nggak tahu ini jaringan yang mana ini klinik-klinik ini. Jadi di sana banyak sekali counseling centers, klinik counseling centers yang fokus pada anak, rehabilitasi seperti yang tadi sempat disebutkan Prof. Samsu untuk rehabilitasi narkoba, kemudian untuk untuk di penjara, untuk correction centers itu ada. Nah, setelah itu saya punya ketertarikan di bidang clinical supervision, kesehatan mental, dan juga counselor education. Jadi kalau S3 di sana memang didesain untuk disiapkan untuk membuat atau menyelenggarakan program pendidikan untuk konselor, baik itu konselor sekolah, kesehatan mental, marriage and family, rehabilitasi, dan yang lainnya. Jadi selain dipersiapkan untuk itu, kami juga disiapkan untuk memberikan supervisi klinis bagi mereka. Jadi untuk anak S3 itu memberikan supervisi klinis untuk anak-anak S2, dan kami juga mendapatkan supervisi dari profesor dan juga site supervisors namanya. Nah, selain itu disiapkan juga untuk menjadi seperti director atau organisator di organisasi profesi ataupun di lembaga counseling center yang ada di Amerika. Nah, beberapa mata kuliah yang saya ampu, beberapa diantaranya ada diagnosis, kemudian counseling teori. Saya sering sekali berpartner dengan Bapak Suwarjo, Pak Dr. Suwarjo di counseling teori. Di career development ini saya juga pernah ditugasi baik di sini ataupun di US juga. Kemudian assessment ini saya juga assessment kayaknya di sini mungkin di non test, tapi kalau di Amerika semuanya saya ditugasi untuk itu. Kemudian developmental counseling over the lifespan, and research and counseling, dan juga kesehatan mental. Nah, di S2 saya mengambil dua spesialisasi, kemaruk ceritanya. Kesehatan mental dan rehabilitasi. Dulu sebetulnya saya pingin kesehatan mental sama school counselor, tapi timingnya nggak cukup karena harus intensifnya di tempat yang berbeda. Yang kalau school counselor itu harus di sekolah, kalau mental health itu bisa di counseling centers di luar sekolah, dan itu rasanya sudah cukup penuh bagi saya waktu itu. Nah, Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, kesehatan mental itu merupakan satu bidang minat saya yang sudah berlangsung lama. Jadi semenjak saya jadi dosen baru di UNY, saya tertarik dengan bidang ini. Jadi kenapa ketika S2 saya mengambil kesehatan mental, pokoknya kesehatan mental waktu itu, saya ngambilnya di situ. Nah, ini peta yang menunjukkan ilustrasi bagaimana intensitas atau prevalensi orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Di Indonesia warnanya seperti ini, kuning, tapi sebetulnya ini tahun 2019 datanya. Nah, kalau sekarang ini sudah lebih intens lagi, mungkin orange mungkin. Karena kemarin nanti kita akan juga sama-sama ulas sedikit. Pak Menteri Kesehatan menyampaikan 1 di antara 10 orang mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian kalau kita lihat ini, ini kalau kita lihat seperti di Australia, di Amerika atau di beberapa negara Eropa dan juga di Afrika, merah warnanya, intensitas mereka banyak, prevalensinya tinggi. Karena kenapa? Pertama, hal-hal yang dihadapi itu bukan hanya kemudian umpamanya nih negara maju belum tentu mereka punya resource yang cukup. Ada salah satu buku, kalau nanti Anda tertarik untuk membaca, bukunya Vikram Patel. Beliau profesor di London School of Hygiene and Tropical Medicine di London.
kemudian dia diundang untuk menjadi visiting professor di Harvard sampai beberapa tahun terakhir. Saya pernah kontak beliau, dan salah satu bukunya Global Mental Health, nanti silakan Anda cari. Itu bagus sekali buku itu. Nah, jadi kenapa banyak negara maju itu yang mereka juga nggak punya resource yang cukup. Sementara demand itu, permintaan itu tinggi terus, meningkat terus. Seperti di Amerika contohnya. Saya pernah ikut menyeleksi pendaftaran untuk rekrutmen S2. Itu yang tinggi itu salah satu minatnya kesehatan mental. Jadi kami baca aplikasi-aplikasi calon mahasiswa S2 begitu, mereka rata-rata dari kampus bagus-bagus kayak Emory, kemudian Wisconsin Madison, kemudian Penn State dan seterusnya. Dari kampus-kampus bagus, rata-rata mereka dari S1 psikologi, kemudian masuk di counselor education di S2-nya. Kebanyakan mereka ingin menempuh mata kuliah itu kesehatan mental, konseling kesehatan mental. Nah, permintaannya naik terus, tinggi terus, apalagi pasca pandemi, tinggi terus. Di Indonesia pun begitu, hanya saja nanti kita juga akan kita bahas, kita resource-nya sangat kurang. Psikolog klinis jumlahnya sangat minim, apalagi psikiater, jumlahnya tambah kecil sekali. Nah, kita peran konselor sekolah ini atau guru bimbingan dan konseling memiliki ruang gerak yang cukup banyak karena peluangnya untuk memberikan layanan untuk prevention, pencegahan itu bisa dilakukan di sekolah dengan catatan kita punya cukup waktu untuk melakukannya. Entah itu secara kebijakan atau secara kurikulum, kita perlu mendapatkan ruang yang cukup untuk memberikan bantuan yang maksimal. Dan lagi, kita juga perlu memiliki kompetensi yang memadai dari bangku kuliah sebelum kita terjun ke lapangan. Nah, kita perlu melihat sekitar apa yang terjadi. Beberapa hari yang lalu ada sejumlah pengungsi dari Rohingya di Aceh, displaced people, orang-orang yang terusir dari negaranya, dari daerah asalnya. Nggak terbayang bagaimana kita akan melalui itu, bukan? Kita di Jogja ini kita pernah terjadi gempa pun, itu kita sudah bingung mau tinggal di mana. Sementara bangunan rusak, saudara-saudara banyak yang sakit dan meninggal ketika itu pun rasanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang di daerah konflik yang pada akhirnya mereka harus terusir dari negaranya. Tekanannya tinggi. Dan sekarang yang saya justru sedih adalah bagaimana media di Indonesia ini justru mengekspos hal-hal yang negatif kayak makanan dan segala macam. Mereka kayaknya kok kurang empati. Mereka ini dalam kondisi yang sulit sekarang dan itu malah justru disorot. Jadi seolah-olah mereka datang itu dengan perilaku yang buruk yang membuat pandangan orang-orang itu menjadi buruk terhadap mereka. Itu. Nah, kita perlu bayangkan bagaimana seandainya kita justru berada di posisi mereka. Bagaimana perihnya itu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Kemudian ada perubahan iklim. Perubahan iklim yang sekarang dampaknya tidak hanya pada kita secara fisik tapi juga secara mental. Bagaimana kemudian kecemasan itu dipengaruhi oleh ketidaksehatan lingkungan di sekitar kita, ya polusi, yang itu mempengaruhi fungsi secara biological, kemudian berpengaruh juga secara psychological. Kemudian ada AI, artificial intelligence. Bagaimana orang kemudian sekarang mulai menggunakan AI, sadar atau tidak sadar, sehari-hari kita sudah pakai itu. Ya kan? Nah, belum lagi threats atau ancaman ke depan seperti apa yang membuat ini mempersempit lapangan kerja for human. Sehingga human harus bersaing dengan teknologi atau AI. Sekarang sudah banyak anchor atau pembaca berita, sudah banyak yang tergeser. Kemudian sebentar lagi teller bank. Nah, kalau mereka tidak bekerja, bagaimana mereka mendapatkan nafkah? Dan bagaimana mereka menghadapi transisi itu? Gitu. Ini mungkin terlihat smooth, tapi ini dampaknya domino. Jadi semakin kemana-mana. Yang pada akhirnya itu threatening human existence. Kemudian information technology, yang mana
informasi kita dapat buahnya, apalagi kalau kita menggunakan media sosial. Kadangkala kalau handphone kita keselip, umpamanya sampai sehari, rasanya tenang. Karena kita tidak mendapatkan banyak informasi yang biasanya setiap hari selalu banjir. Nah, dengan begitu kemudian kebiasaan ini contoh beberapa orang yang pernah menyampaikan bahwa banjirnya banjirnya informasi itu memang feed our FOMO, itu mengasih makan FOMO kita, tapi di sisi lain itu stressful. Sulit kemudian kita membedakan mana berita yang benar, mana yang bohong, mana yang hoax. Kemudian itu kita konsumsi sehari-hari, yang mana itu membuat kita merasa ketinggalan kalau kita tidak akses them, kita tidak mengaksesnya. Tapi pada waktu-waktu tertentu kita merasa tenang ketika handphone itu habis baterai, casnya hilang atau bagaimana, sehingga kita tidak bisa mengakses sosial media. That's awesome. Nah, kemudian ada pandemi yang kemarin baru kita lewati, dan ada geopolitical turbulence. Ada yang mengakibatkan ada perang, kemudian hubungan dagang, supply chain yang mengakibatkan harga naik, ya kan? Kemudian berimpact pada bisnis yang salah satu atau banyak di antara orang tua kita terlibat dalam bisnis itu, yang itu membuat turbulence dalam penghasilan juga. Itu pressure juga, pressure untuk orang tua kita dan kita juga kena imbasnya. Jadi mau tidak mau, apa yang terjadi di dunia ini itu berpengaruh pada kita. Bagaimana supply chain itu ternyata sangat signifikan dampaknya. Kemarin saya baru membaca bahwa menyeberangi Teluk Panama itu, jadi di Amerika Latin itu kan, Amerika Selatan kan petanya kan ke bawah. Jadi kalau tidak Teluk Panama, kapal itu harus mengelilingi Amerika Selatan untuk dari Pasifik ke Atlantik atau sebaliknya. Nah, dengan adanya Teluk Panama, itu mereka bisa memotong perjalanan sekian hari dan hebatnya sekian juta dolar. Kalau di rupiah itu sekalinya berangkat kapal itu bayarnya 5 miliar sampai segitunya. Nah, itu supply chain yang umpamanya itu bermasalah, itu dampaknya kemana-mana, apalagi bagi negara yang konsumsinya itu bergantung pada produk dari negara lain seperti China, kemudian China ke US atau sebaliknya, kayak gitu. Nah, crime meningkat ketika resource menjadi sulit. Itu yang kemudian menjadi awareness untuk kita, bagaimana kita melihat bagaimana some mental health problems itu occur atau terjadi. Nah, ini impact to individuals yang saya identifikasi dari sejumlah sumber. Ada transisi, ini selalu ada fluktuasi transisi, ya kan? Anda ke Jogja mungkin transisi dengan makanan. Contoh ini dalam 1-2 hari ini. Saya sering menanyakan kepada mahasiswa dari luar kota yang ke Jogja, rata-rata mereka di bulan-bulan pertama itu sulit untuk adjustment dengan makanan. Karena makanan di Jogja cenderung manis, ya Prof ya, manis, enak. Bagi yang sudah terbiasa tidak masalah, tapi ternyata sejumlah mahasiswa mengalami persoalan itu. Ya, suka? Oh enggak suka? Kalau di Bandung lebih asin gurih ya, asin pedas ya, manis di sini. Iya, manis. Mie ayam juga manis. Iya, iya, ya. Nah itu adjustment. Kemudian pressure ini dari penyesuaian, dari step-step atau proses kita menyesuaikan diri, ada pressure di sana. Ini suatu keniscayaan karena adanya perlunya kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kemudian ada ketidakpastian. Ini yang sering disebut oleh para ekonom bahwa kondisi sekarang tidak pasti, ini arah ekonomi akan kemana, inflasi yang tinggi karena pandemi, produksi yang melambat dan segala macam. Kemudian information delay tadi, layoff tadi, PHK sudah, ini kita sudah agak melewati masa-masa PHK besar-besaran, tapi dampaknya masih terasa. Kemudian life threatening situation atau events seperti bencana, gempa, atau kejadian-kejadian yang luar biasa yang lain. Kemudian ada insecure. Ini untuk rata-rata generasi muda yang menggunakan sosial media sering mengalami ini, rasa insecure.
social comparison yang negatif. Contoh, kita melihat postingan teman yang terlihat wow, dia kok begitu, aku kok masih begini saja. Nah, ternyata di sejumlah riset itu menimbulkan meningkatnya perfeksionisme. Saya harus sempurna supaya tidak ketinggalan oleh teman-teman yang lain. Kita sering dengar quarter life crisis, ya kan? Ya, teman-teman usia 20 tahunan, 25 tahun mereka sudah menunjukkan keberhasilannya, punya posisi penting, punya mobil keren dan segala macam. Sementara yang tidak merasa bahwa hidup mereka tidak sesukses itu, tidak berharga. Yang pada akhirnya menimbulkan itu kecemasan, kemudian meningkatnya perfeksionisme. Dan ini terjadi di generasi-generasi muda yang terutama yang menggunakan sosial media. Nah, berikutnya ternyata dari sejumlah survei yang paling tinggi di sini gangguan kesehatan mental itu gangguan kecemasan. Ini kalau dari survei ini menunjukkan hasil 22,9% dari partisipan. Sementara untuk depresi itu 21,3%. Dan biasanya mereka bisa saja combine. Dua-duanya combine. Jadi ya depressed, ya anxious. Jadi dua-duanya ini bisa saja terjadi atau dialami oleh satu orang. Begitu. Nah, ini ringkasannya. Ringkasannya bagaimana di Amerika 1 di antara 5 orang pernah mengalami gangguan kesehatan mental dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian perbandingannya 1 di antara 25 orang mengalami gangguan kesehatan mental yang serius. Kemudian 800.000 meninggal karena bunuh diri. Nah, rata-rata kalau di Amerika itu bunuh diri entah lompat dari jembatan atau menggunakan senjata, firearms begitu kan? Ya. Jumlahnya sebetulnya jumlahnya lebih banyak yang perempuan yang mengalami gangguan kesehatan mental itu entah anxiety atau depression, tapi yang banyak bunuh diri justru laki-laki. Saya pernah mencari tahu kenapa. Pertama, karena laki-laki lebih enggan untuk mencari bantuan. Karena di sana masculinity-nya tinggi. Laki-laki nggak boleh menangis, cengeng kalau mencari bantuan, dan remeh kalau mereka menunjukkan kelemahan. Berbeda dengan perempuan yang bisa saja mereka mencari bantuan, mendapat teman atau pergi ke profesional. Ditambah lagi, akses terhadap senjata api itu lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Sehingga ketika mereka sudah sampai pada titiknya, ya mereka menembak diri mereka sendiri atau lompat dari jembatan. Salah satu jembatan yang populer untuk bunuh diri, Anda tahu enggak di mana? Di mana? Di mana? Bukan, di US. Ya. Anda ingat ini apa? Golden Gate, San Francisco. Nah, itu salah satunya. Ya. Cuma ada yang pernah lompat dari sana dan survive, masih hidup. Ya, survive masih hidup dan pada akhirnya aku kapok mau bunuh diri karena ternyata itu dalam sekali dan dingin airnya, sakit, gitu. Itu San Francisco. Ya. Tapi banyak juga yang gantung diri ya, maaf. Nah, ini tahun 2017, ini kalau globalnya itu 1 di antara 8. Perbandingannya begitu, rasionya. Kemudian any mental health disorders itu ada, ini kok nggak nyala. Nah, 10%, 10,7% itu laki-laki dan 11,9%-nya perempuan. Tadi yang saya sampaikan ya, anxiety. Kemudian depresi ini juga lebih tinggi females daripada males. Kemudian anxiety disorders itu 3,% banding 4,7%. Nah, di Indonesia itu dengar-dengar kemarin 1 dari 10 orang. Itu berarti kalau di sini umpamanya ada 400 orang, ya sepersekian persennya itu yang mungkin mengalami mental health challenges atau difficulties in dealing with their daily life problems. Kurang lebih begitu. Nah, ini kemudian dampaknya seperti apa?
50% tidak mendapatkan treatment, atau lebih dari 80% ini berada di low and middle economic countries. Termasuk di Asia Tenggara. Nanti kita lihat di Asia Tenggara ya, Asia Tenggara. Nah, mereka tidak mendapatkan treatment karena kenapa? Resource yang rendah dan biasanya itu harganya juga mahal. Karena resource, kan supply and demand, hukum supply and demand, karena permintaannya banyak, ketersediaannya sedikit, sehingga itu harganya jadi naik, gitu, harganya jadi naik. 20% global burden of disease among women, ini menempati 20% dari beban global untuk perempuan. Dan lebih dari 50% perempuan dengan depression are misdiagnosed atau tidak terdiagnosis. Itu banyak yang tidak terdiagnosis. Kemudian anxiety problems affect women twice. Perempuan lebih rentan dibandingkan laki-laki untuk anxiety problems dan juga depresi sebetulnya. Dan WHO menyampaikan bahwa ada 70% di orang dengan pendapatan rendah di developing countries itu tidak mendapatkan treatment. Ya wajar karena tidak ada treatment juga di sana. Kemudian ini resiko yang lebih tinggi pada mereka yang tinggal di negara-negara yang miskin karena resource yang terbatas itu tadi. Kemudian ini sering terjadi di antara refugees seperti tadi yang kita singgung, bagaimana refugees yang di Aceh itu kemudian mengalami transisi dari negaranya ke tempat yang baru dan itu pun belum mendapatkan penerimaan atau support yang cukup. Stigma juga, kemudian leading cause of absenteeism, itu kalau bekerja itu bisa berdampak pada bagaimana seseorang itu masuk kerja atau tidak. Sekarang saya dengar banyak orang yang memilih untuk pekerjaan yang kira-kira itu memberikan mereka ketenangan mental dibandingkan challenges. Sedikit-sedikit saya perlu healing, sedikit-sedikit saya perlu ini dan itu. Ya memang setiap generasi punya persoalan masing-masing, tapi kemudian ini terlihat berbeda ketika generasi Z terutama yang mereka memiliki kerentanan terhadap dan sensitivitas terhadap isu kesehatan mental. Nah, kemudian ada decrease productivity di tempat kerja, produktivitas yang menurun karena stres kah, atau karena depresi atau karena anxiety. Kemudian leading cause of disability in high income countries, itu seperti di Jepang, itu juga begitu. Korea Selatan, jadi kenapa profesi konseling itu mulai maju di Korea Selatan dan Jepang. Di Asia Timur itu mereka sangat agresif dalam mempromosikan profesi ini karena apa? Kebutuhannya tinggi dan resource-nya nggak ada. Itu. Jadi anak-anak muda di Korea, di Cina, kemudian kayak di Jepang itu mereka dikirim ke US untuk studi dan juga APGI-nya sana itu nggak tanggung-tanggung, mereka datang ke ACA. Mereka datang ke ACA untuk, hey kita punya problem kayak gini nih, gimana? ACA bisa bantu apa? Termasuk mereka linkage juga dengan NBCC. Itu yang mereka lakukan. Jadi orientasi mereka adalah bagaimana kami bisa membantu orang-orang kami dengan sumber daya yang kami miliki. Itu mereka lakukan. Nah, kemudian global economic cost estimated. Nah, ini beban ekonomi yang diperkirakan akan menjadi beban pada tahun 2030 mencapai 16 triliun. Ini uangnya saya juga nggak tahu sebanyak apa, tapi perhitungannya banyak sekali. Karena apa? Dihitung dari resource yang kita punya, kemudian ongkos untuk menutupi itu seberapa banyak, termasuk kerugian-kerugian yang bisa dialami karena gangguan kesehatan mental itu. Dan yang menarik lagi adalah 75% dari gangguan kesehatan mental itu treatable, artinya bisa dibantu, bisa disembuhkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi wilayah kita. Tuh. Ini agak spesifik ke Southeast Asian countries. Jadi ternyata saya melakukan riset beberapa waktu yang lalu tentang seberapa banyak sih negara-negara di Asia Tenggara itu
mereka menginvestasikan APBN-nya untuk kesehatan mental. Ternyata kurang lebih 2%, Malaysia itu 2%-an. Dan selain itu di Indonesia itu, maaf ini kayaknya di bawah 1%, sangat kecil. Padahal ini sebetulnya agenda utama bagaimana kalau kita bagaimana maksimal produktivitasnya kalau kita sendiri saja tidak bisa berperforma dengan baik karena gangguan yang kita alami, bukan? Nah, kemudian view profesional, jumlah profesional sedikit, tadi yang sempat saya singgung, psikiater sedikit, clinical psychologist sedikit, terus konselor juga nggak banyak. Prof. Fauzi pernah menyampaikan jumlah konselor sekolah pun masih sangat jauh kurang, masih sangat kurang, sehingga sebetulnya wilayah kita ini sangat luas dan banyak kebutuhannya. Itu. Kemudian sekitar 26% dari global populasi Southeast Asian riset yang di Southeast Asian ini sangat kecil dibandingkan dengan daerah-daerah atau region yang lain. Gitu. Kemudian ini tadi sudah kita singgung, lebih dari ini 30% dari angka bunuh diri secara global, dari jumlah keseluruhan angka bunuh diri global, 30% dari Asia Tenggara. Dan paling banyak di antara mereka itu menggunakan racun atau pestisida. Kita pernah mendengar ya, dan seringkali mendengar di berita atau mungkin di daerah-daerah menggunakan racun serangga, baygon termasuk, sering kan baygon. Bahkan banyak di antara mereka juga yang tidak berhasil dengan minum pembersih lantai dan segala macam, nggak berhasil. Oke. Nah, ini kita skip aja. Nah, ini tulisannya kecil, tapi nanti Mbak Salma nanti bisa di-share slides-nya ke supaya bisa baca. Jadi begini, seringkali isu kesehatan mental itu kita lihat dari sisi illness, bahwa ini adalah illness, tapi sebetulnya ini kan dua kontinum, yang mana ada wellness juga. Jadi setiap hari, setiap waktu, atau setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita berada di antara itu, naik turun. Nah, mereka yang tidak bisa coping their problems, itu stuck di bawah, stuck di daerah antara oranye dan merah. Kadang-kadang kita kan down ya, kecewa. Pernah kan dia kecewa ya? Pernah kecewa. Sakit hati pernah ya? Pernah. Kemudian stres pernah ya? Pernah. Putus cinta pernah ya? Pernah. Belum kan? Belum laku. Oh, belum laku. Belum laku. Patah hati pernah ya? Pernah. Ada orang yang kemudian ketika sudah masuk di wilayah kuning ini tidak mendapati resource atau tidak memiliki cukup keterampilan untuk menyelesaikan persoalannya itu, sehingga stuck saja di kuning atau bahkan ke merah. Ini banyak sekali orang yang mengalami seperti ini. Saya beberapa tahun yang lalu ada seorang pemuda yang gagal ikut seleksi CPNS di daerah Sumatera, yang kemudian frustrasi karena itu, stres, depres, dan akhirnya dia depres for beberapa tahun, yang akhirnya dia mengalami skizofrenia. Itu karena frustrasi atau karena coping skills yang tidak mencukupi untuk dia overcome atau mengatasi persoalan yang sedang dia hadapi. Nah, nanti silakan dicermati lagi. Ini kan tulisannya kecil. Ada berapa hal di sini. Ada mood, attitude, sleep. Kita bisa melihat. Kalau di sini, kalau di antara kuning ini kita perlu bantuan profesional, support. Termasuk yang di merah ini juga. Nah, kalau yang di yellow, yang reacting ini, kita bisa untuk overcome, untuk kembali lagi ke hijau, tapi dengan catatan kita punya skill yang cukup. Yang mencukupi ini indikasinya, ada moodnya seperti apa, attitude-nya bagaimana terhadap persoalan itu, sleep pattern-nya seperti apa, apakah ini berdampak secara fisikal ataukah tidak, kemudian bagaimana kita menjalankan activity. Contohnya gampangnya begini, biasanya yang saya tanda itu ketika
seseorang tidak suka lagi dengan hobinya, ketika dia tidak suka lagi dengan apa yang dia sukai sehari-hari, umpamanya sehari-harinya dia suka main badminton tapi enggak lah badminton, nah, itu something happen biasanya. Kemudian ada habits, kebiasaan sehari-hari, pattern, karena setiap hari itu kita punya habit yang relatif mirip. Dalam sehari-hari kita tuh punya pola yang relatif sama, kita bangun jam berapa, habis bangun ngapain, cek HP kah atau langsung bangun dan segala macam, dan seterusnya sampai kita sore nanti sampai malam nanti, habit kita relatif sama sehari-hari, dan itu membuat pola, yang membuat pola itu kemudian membuat karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nah ini ada dua continuum of mental health. Jadi kenapa kemudian ada orang yang ill, dia secara status kesehatan mentalnya buruk, tapi dia bisa enjoy life, tapi dia bisa produktif. Anda pernah nonton film The Beautiful Mind? Pernah ya? Pernah? John Nash, Equity, yang mahasiswa di Princeton, itu real story, itu kisah nyata. Jadi bagaimana John Nash ini mengalami skizofrenia, seolah dia punya teman, roommate, di dormnya, di kosannya, tapi ternyata dia nggak punya teman. Jadi orang ini adalah halusinasinya dia. Tapi dia dapat Nobel. Dia kondisinya ill, tapi dia tetap bisa kontrol, bisa mengendalikan itu sampai akhirnya dia dapat Nobel itu. Nah, ada juga orang yang sebetulnya well, tapi dia tidak bisa enjoy atau dia tidak bisa mentakal permasalahan kehidupan sehari-harinya, sehingga dia mereka bisa dimasukkan ke dalam ini continuum ini. Jadi di continuum ini no mental illness symptoms, yang sini serious mental illness, yang atas ini optimal mental health atau flourishing, yang bawah poor mental health atau languishing. Itu. Nah, posisi inilah orang yang poor mental health dan without mental illness. Kalau yang di atas ini optimal mental health without mental illness, kemudian di sini optimal mental health with mental illness, dan poor mental health with mental illness. Itu yang kemudian bagaimana orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu bisa tetap produktif, bisa tetap contribute to the community, atau bisa menjalankan fungsi dalam kehidupannya sehari-hari. How to control. Tuh. Ada banyak pertanyaan, sebetulnya Pak, kesehatan mental itu bisa diobati atau tidak? Bisa diobati atau tidak itu tergantung pada ini. Nah ini, ada multipath model, ada yang penyebabnya itu biological, ada yang biological, psychological, kemudian social dimension, dan juga socio-cultural dimension. Kalau biological itu umpamanya kecelakaan atau memang ada fungsi biologis, itu biasanya perlu mengonsumsi obat untuk menyeimbangkan, entah itu hormon, ataukah itu zat kimia di dalam otak, atau yang lain-lain yang itu bersifat mengendalikan obat itu. Tapi kalau obatnya habis, kembali lagi. Kalau psikiater itu saya dengar kalau psikiater itu pendekatannya memang medical ya. Jadi dari sini ke atas itu tidak, maksudnya kalau obatnya habis, ya dia kembali anxious atau depressed. Nah, sementara beberapa gangguan kesehatan mental yang lain itu memerlukan kombinasi antara medication and psychotherapy, yang mana ketika obat itu dikonsumsi itu bisa membantu zat-zat kimia dalam otak, kemudian dalam skills pemecahan masalah sehari atau kondisi sehari-harinya membutuhkan pendekatan psikoterapi. Kita kembali ke sini. Ada dua paradigma yang bisa kita pakai. Yang pertama itu pathogenesis, yang kedua salutogenesis. Kalau pathogenesis itu lebih berfokus pada illness-nya, penyebab-penyebab yang menyebabkan sakit ini apa. Tapi kalau salutogenesis ini lebih pada apa yang membuat orang ini sehat, sehingga
dua-duanya ini menjadikan professionals itu memiliki cara yang berbeda. Pendekatannya obat, kemudian pendekatannya kuratif, itu lebih ke patogenesis. Dan kalau salutogenesis itu lebih pada pencegahan, kemudian melihat sisi kekuatan dari individu-individu, kemudian mencoba bagaimana individu menghadapi stresor in daily life yang kemudian bisa membentuk kecakapannya dalam menghadapi permasalahan. Nah, ini yang kemudian berdampak pada bagaimana penelitian-penelitian yang bisa kita lakukan. Kalau di dalam salutogenesis itu ada sejumlah isu yang bisa kita lihat. Di sini ada risetnya Carver contohnya, ini ada Triving, kemudian empathy, Eisenberg, kemudian cultural capital, ada Bourdin dan segala macam. Nanti silakan Anda lihat. Kemudian bagaimana counselors kemudian bisa menerapkan dua paradigma ini? Yang pertama, untuk yang patogenesis itu biasanya kita mengacunya pada DSM-5. Kalau di Amerika menggunakan itu dan di Indonesia itu mungkin psikolog klinis yang menggunakan itu, sementara konselor sekolah tidak disiapkan untuk itu. Nah, sementara kita bisa mengacu pada strength-based intervention, yang mana salah satu contohnya itu bisa kita melihat the 24 character strengths. Ini kekuatan karakter, ada jumlahnya 24. Nah, saat ini saya sedang bekerja di instrumennya. Saya diajak oleh beberapa profesor di Amerika untuk ini how to translate in the bahasa Indonesia untuk kemudian bisa diterapkan di berbagai negara. Kemudian barengan kami ada beberapa teman dari negara lain seperti Korea, kemudian beberapa negara Latin dan juga Amerika Tengah, yang kemudian nanti kita akan jadikan satu. Kalau versi Indonesianya begini, versi Koreanya begitu, kemudian versi Spanyolnya seperti apa. Itu. Nah, ini kemudian yang perlu kita perhatikan, bahwa school counselor atau school counseling itu hanya satu bagian kecil dari keseluruhan profesi counseling. Ini kecil saja. Jadi guidance counseling atau BK itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan profesi counseling yang teridentifikasi dalam counselor education programs atau counselor education realms atau worlds. Ada addictions, itu mereka yang kemudian rehab. Kemudian ada karir, ada clinical mental health, clinical rehabilitation, college counseling, dan marriage and couple family. Nah, sementara saya sering mendapati di sejumlah kurikulum di Indonesia ini, ya, program BK itu maunya semuanya dimasukkan. Di sana ditambahi kompetensi untuk marriage and family. Kemudian karir memang iya karir, tapi macam-macam kompetensi maunya dimasukkan sebagai kompetensi tambahan. Padahal kalau di Amerika sendiri mereka school counselor bagus ke school counselor. Karena school counselor pun itu sudah banyak makan waktu dan berat. Itu. Nah, apalagi kalau ditambah kompetensi-kompetensi begitu, nggak terbayang bagaimana bebannya atau fokus ekspertisnya dipertanyakan. Nah, sementara itu kita punya spektrum yang bisa kita gunakan sebagai acuan dalam memberikan layanan bantuan. Di sini kita melihat ada mental health promotion, itu ada keseluruhannya ini, bawahnya ini. Kemudian kalau universal itu kita memberikan layanan secara umum kepada semua orang, yang itu sifatnya general, yang tidak ada orang yang teridentifikasi atau terdiagnos satu atau dua gangguan kesehatan mental tertentu. Selektif ini mengacu pada orang yang teridentifikasi, termasuk juga pada ini yang teridentifikasi. Gitu. Jadi ada perlakuan yang lebih spesifik kepada mereka yang identify, sebagaimana kita bisa mencakup mereka yang secara umum itu umpamanya karakter strength tadi bisa masuk di sana. Kemudian lebih ke spesifik lagi mereka yang mengalami anxiety atau tanda-tanda mengalami depresi atau bipolar dan seterusnya. Nah, saya melihat bagaimana ini yang saya pelajari dari US, kemudian
saya merasa ini penting untuk kita menjadikannya refleksi bersama untuk profesi BK di Indonesia. Jadi ada 5 atribut profesi. Yang pertama ada sistematik teori. Ada sistematik teori ini adalah pandangan-pandangan filosofis atau teoretik yang melandasi bagaimana kita melakukan praktek atau melakukan action. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada authority. Kita punya otoritas atau tidak? Mampu tidak kita itu menunjukkan otoritas kita sebagai profesional. Jadi profesional itu tahu apa yang baik untuk pelanggannya atau customersnya, berbeda dengan yang bukan profesional. Kalau bukan profesional itu mereka yang menentukan pelayanannya, permintaan apa yang diminta itu customersnya. Tapi kalau profesional itu tahu apa yang what's the best to do. Gitu. Jadi konselor tahu apa yang perlu seorang konselor lakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Gitu. Kemudian community sanction ini kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa mempercayai kita, memberikan kepercayaan kepada kita untuk melakukan suatu tindakan profesional. Kita punya atau tidak? Masyarakat memberikan itu atau tidak? Nah, itu bisa diwujudkan juga, bisa dilihat dari bagaimana regulasi yang kita miliki itu memberikan landasan kepada kita untuk melakukan praktek A, praktek B, izin A untuk melakukan praktek, atau rambu-rambu praktis secara umum. Kemudian ada ethical codes. Selama ini seberapa kita menyadari bahwa kita punya kode etik. Bahkan sering saya mendapati bapak ibu guru yang di sekolah, mereka tidak tahu dengan kode etik yang kita punya. Mungkin mereka ada yang tahu tapi juga tidak begitu menerapkan. Nah, sementara seberapa banyak kode etik itu kita tanamkan sehingga profesi kita itu mempersiapkan Anda itu to become a counselor yang kemudian aware of the ethical codes sehingga praktek Anda itu follow the ethical codes atau ethical standards, dan itu memperkecil resiko untuk mistrust dari masyarakat. Tanpa ethical codes kita tidak punya rambu-rambu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kemudian cultures. Setiap tahun yang saya lihat di Amerika itu selalu ada conference besar untuk pertemuan semua konselor. Jadi sekian puluh ribu begitu berkumpul di sana. Di sana ada training, kemudian ada kuliah, kemudian ada ngundang tokoh dan segala macam. Dan praktisi itu mereka tidak mereka tidak merasa kurang pengetahuan keterampilan, karena selalu ada update setiap tahun. Itu pun belum yang kecil-kecil, ada banyak sekali. Nah, kultur ini yang saya kira kita belum punya, dan maka dari itu keluhan dari praktisi di lapangan adalah kami kok merasa ditinggalkan. Karena tidak pernah ada pelatihan, tidak pernah ada update ini dan itu, sehingga mereka merasa ketinggalan, kurang lebih begitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, saya melihat kita masih banyak menggunakan referensi yang sumber dominannya dari kultur yang berbeda. Memang itu penting, hanya saja kita perlu merekonstruk bagaimana aplikasi sejumlah teori yang kita jadikan acuan itu bisa smooth kita terapkan di sini. Yang kedua, menunjukkan apa yang masyarakat butuhkan, sehingga kita perlu membangun spesialisasi yang itu straight to the point of people's need. Jadi kalau saya kira saat ini ada banyak kebutuhan layanan kesehatan mental, saya kira penting untuk program BK memiliki arah ke sana. Bagaimana menempatkan ini menjadi salah satu pokok perhatian kita, sehingga nanti mahasiswa itu memiliki kecakapan atau setidaknya punya ruang untuk bisa memberikan layanan kesehatan mental bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini kesempatan yang terbaik untuk membuat perubahan, karena ini dampaknya panjang. Mental health problems dampaknya panjang, bisa itu antar generasi. Sehingga ketika kita membuat kontribusi sekarang, itu bisa dampaknya juga positif ke depan. Dalam arti, dalam jangka waktu yang relatif panjang ke depan, itu bisa kita tanggulangi. Kemudian berikutnya,
eh, penerapan kode etik ini yang saya kira penting. Riset kode etik ini juga sangat sedikit, terbatas sekali. Yang mana kode etik juga bagaimana enforcement-nya juga saya kurang tahu. Kemudian yang terakhir, organisasi profesi perlu memberikan update pengetahuan dan keterampilan atau kecakapan, perlu rutin. Sehingga para praktisi itu mendapatkan ibaratnya selalu supply terhadap pengetahuan, update pengetahuan dan keterampilan yang baru dalam membantu masyarakat secara umum. Berikutnya, kita perlu penguatan penelitian dalam beberapa hal ini. Ada sistematik teori seperti tadi. Bagaimana teori itu kita bangun, kemudian buku-buku perkuliahan itu kita produksi dalam konteks kita. Sejumlah mata kuliah kita masih sering membahas konteks di negara lain atau di kultur yang lain. Kemudian otoritas, bagaimana kita menunjukkan otoritas itu, seberapa guru BK itu sudah dipercaya atau konselor sekolah sudah bisa mendapatkan kepercayaan dari siswa atau masyarakat. Kemudian community sanctions, itu bagaimana regulasi yang kita punya, apa yang kita perlu siapkan dan kita perlu lakukan untuk mensupport itu, penerapan ethical codes dan membangun kultur profesi yang bisa diinisiasi oleh organisasi profesi atau departemen prodi tempat kita belajar. Dan saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Pak Nanang atas pemaparan yang luar biasa, dan saya minta untuk satu kali lagi aplaus untuk Pak Nanang. Baik teman-teman, tadi banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita pelajari dari kita ternyata pagi ini sudah berjalan-jalan kemana-mana. Ya, di berbagai benua kita lihat bagaimana prevalensi dari kesehatan mental itu sendiri. Dan mungkin di kelas Prof. Samsu juga sudah ada juga materi-materi dan pembahasan seperti itu. Ini dikuatkan lagi teman-teman di sini dan semoga memantik teman-teman untuk bertanya di sesi tanya jawab ini. Mungkin ada yang mau bertanya, kita masih ada cukup waktu, kita buka satu termin terlebih dahulu untuk 3 penanya. Ada yang mau bertanya? Wah, banyak sekali ya. Ini bagaimana cara memilihnya begitu ya. Kita lihat untuk sebelah sini dan juga sebelah sana. Boleh angkat tangan lagi? Ya. Kita satu dulu ya, satu putaran 3 penanya. Boleh dari sebelah sini nanti 2, sebelah sana 1. Semoga masih ada waktu jadi kita bisa tampung semua pertanyaannya. Begitu. Sebelah sini boleh angkat tangan lagi 1, 2, 3. Ya. Oke, Mbak yang depan sendiri, Mbak yang berjilbab ungu, kemudian lagi 1, 2, 3 silahkan angkat tangan. Mbak yang jilbab coklat silahkan. Kemudian yang sebelah sini silahkan untuk angkat tangan juga. 1, 2, 3. Oke, Mbak yang paling depan. Ya. Nah, ada 3 berarti 1 Mbak yang berjilbab warna ungu, kemudian coklat, kemudian Mbak yang paling depan. Tenang saja teman-teman, insya Allah masih ada waktu cukup begitu ya. Silakan mungkin perkenalan dulu juga ya namanya, nanti langsung pertanyaannya. Silakan. Terima kasih kepada moderator dan Bapak Nandang. Perkenalkan nama saya Nanang. Mohon maaf. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sitolda Solihah dari BK FIP UPI. Izin bertanya. Untuk pertanyaannya ini adalah mengenai LGBT ya. Seperti yang Bapak dan Ibu tahu, kalau misalnya LGBT itu kan sudah dianggap oleh di luar negeri sana itu adalah bukan penyakit mental. Akan tetapi di dalam Indonesia sendiri itu masih ada pandangan bahwa LGBT itu adalah kelainan mental gitu, kelainan penyimpangan kesehatan mental. Sebenarnya apakah ada langkah preventif gitu untuk membuktikan kepada secara global gitu bahwa LGBT ini merupakan sebuah penyakit dan harus diberantas sampai akarnya gitu, karena kan seperti yang Bapak Ibu tahu kalau misalnya LGBT ini sudah marak di mana-mana, bahkan di Indonesia sendiri itu sudah punya basisnya tersendiri, entah di Jogja, di Bandung atau di manapun gitu.
Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi panggilannya Mbak siapa, mohon maaf? Panggil aja Citai. Cita. Cita aja. Cita. Oke, baik Mbak Cita. Terima kasih. Boleh lanjut untuk pertanyaan yang kedua? Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diana Tova Sukmawati. Yang saya ingin tanyakan itu mungkin relevansinya dengan common myth yang tadi sudah dijelaskan, namun lebih kepada bagaimana di Indonesia sendiri itu ada stereotip mengenai orang tua yang kurang aware terhadap mental health anaknya gitu. Sedangkan kalau di US sendiri stereotip yang ada itu bahwa orang tua sudah lebih aware terhadap mental health anaknya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan itu bagaimana untuk lebih mengedukasi orang tua dan juga bagaimana di lapangan sendiri apakah benar bahwa di Amerika itu mental health sudah lebih diakui dan lebih aware gitu orang tua terhadap kesehatan mental anaknya. Terima kasih. Oke, baik. Dengan Mbak Dena ya? Diandra. Oh, Diandra. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Diandra. Dan yang selanjutnya, silakan. Sebelumnya, can I ask the question in English? Yes, sure. All right. So, it's really impressed for me that ethical code it's really need our awareness right now, especially in the provisional counseling. So my question is how we as a students can smoothen the theory in our environment, especially about the ethical code. So we need to, so how we can increase our regulation and curriculum design so the ethical codes can spread well in our environment, in our society, and it can help us as a counselor have a good stigma, have a good manner in our society when we work as a counselor. Is it okay? Yes. All right, thank you. Fair enough. Thank you. Oke, tepuk tangan buat ketiga penanya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Teman-teman dari BKUPI mungkin bisa dijawab satu persatu. Apakah mau berurutan atau derek Pak Nanang aja ya? Oke, monggo.